Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh para khatib Jumat ketika mereka berkhutbah. Nah, di sini saya ambil referensinya dari kitab Kasyifatus Saja. Beliau mengatakan wa yusannu, dan disunnahkan lil khatib, bagi khatib, ayashgula yusrahu bin nahwi saifin, hendaknya tangan kirinya itu sibuk dengan seumpama memegang pedang. Jadi bisa menggunakan pedang, bisa menggunakan tongkat atau tombak. Ini konteksnya zaman dulu. Wa yumnahu, dan hendaknya tangan kanannya itu sibuk biharfil minbari, sibuk dengan memegang bagian pinggir mimbar. Jadi yang disunahkan bagi khotib ketika dia berkhutbah itu adalah hendaknya tangan kirinya itu sibuk dengan memegang seumpama pedang, kemudian tangan kanannya itu sibuk dengan memegang bagian pinggir mimbar. Jadi intinya yang ingin beliau sampaikan, hendaknya khatib ketika dia khutbah, hendaknya kedua tangannya itu diam, enggak boleh bergerak-gerak. Nah, kesalahan yang sering terjadi yang dilakukan oleh para khatib itu adalah ketika mereka khutbah, kemudian saking semangatnya mereka khutbahnya sambil teriak-teriak, sambil menggerak-gerakkan tangannya, bahkan ada yang nunjuk-nunjuk. Nah, yang demikian itu enggak disunahkan. Yang demikian itu adalah dimakruhkan. Nah, ilmu yang semacam ini terkadang jarang diketahui. Bahkan mirisnya, yang sering melakukan hal itu adalah orang-orang yang sudah nyandang nama ustadz. Nah, kenapa tangan kita ketika khutbah itu harus diam? Kata beliau, litiba'is salaf wal kholaf. Alasannya karena ngikuti salaf dan kholaf. Jadi yang dimaksud dengan salaf itu adalah para pendahulu kita. Termasuk salaf adalah para sahabat, tabi'in, dan seterusnya. Nah, kalau kholaf, yang dimaksud kholaf itu adalah orang-orang yang datang setelah salaf. Kemudian kata beliau, fa'il lam yajid syai'an, dan jika khatib tidak mendapati sesuatu apapun, min dzalika, dari hal itu, dia enggak mendapati tongkat dan mimbarnya tadi enggak ada pinggirannya, maka bagaimana? Ja'ala, hendaknya khatib tadi menjadikan al-yumna, tangan kanannya, alal yusra, di atas tangan kirinya. Jadi seperti sholat, tangan kanannya di atas tangan kirinya. Atau arsalaha, atau hendaknya dia melepaskan kedua tangannya. Intinya tangannya khatib tadi ketika khutbah hendaknya dia diam, enggak bergerak-gerak, itu intinya. Wal gharadu, adapun tujuan di dalam diamnya kedua tangannya tadi itu adalah ayakhsya'a, supaya khatib tadi itu khusyuk, wala ya'batha bihima, dan supaya khatib tadi enggak main-main dengan kedua tangannya. Wa yuqimul muadzinu, dan hendaknya beriqamah siapa muadzin ba'dal faraq, setelah selesai minal khutbah, daripada khutbah. Jadi setelah khutbah baru setelah itu iqamah. Wa yubadirul khatibu, dan hendaknya khatib bersegera bin nuzul, dengan turun daripada mimbar, supaya apa? Liyab lughal mihraba, supaya dia bisa sampai ke mihrab, tempat pengimaman, ma'a faraghihi, bersamaan dengan selesainya muadzin, minal iqamah, daripada qomat. Jadi iqamahnya selesai, imamnya sudah berada di tempat mihrab, di tempat
pengimaman. Kemudian kata beliau, wa yukrahu dan dimakruhkan al-iltifat. Iltifat ini nolah-noleh. Jadi khutbah sambil nolah-noleh itu makruh. Fil khutbati tsaniyah pada khutbah yang kedua. Wal isyarah dan dimakruhkan juga isyarah, berisyarah biadihi dengan tangannya. Jadi isyarah dengan tangannya itu juga dimakruhkan au ghairiha atau isyarah dengan selain tangannya. Kemudian yang dimakruhkan lagi adalah wadaqu darjil mimbari fi su'udihi bin nahwi sayfin aw rijlihi. Yang dimakruhkan selanjutnya adalah daqu darjil mimbar, yaitu mengetuk tangga mimbar fi su'udihi ketika naiknya khatib ke atas mimbar. Mengetuknya tadi dengan apa? Bin nahwi sayfin aw rijlihi, dengan seumpama pedang atau dengan kakinya. Jadi ketika naik mimbar, khatib tadi ngetuk tangga mimbar tadi dengan pedang atau dengan kakinya. Ini dimakruhkan. Kemudian yang dimakruhkan lagi adalah doa. Doa idzan taha, ketika khatib telah sampai ilal mustaroh. Mustaroh ini adalah tempat duduk untuk khatib. Jadi dia sudah sampai di mustaroh, kemudian dia doa. Ini makruh. Dimakruhkannya tadi qabla julusihi alaihi, sebelum dia duduk di atas tadi. Jadi khatib itu dimakruhkan dia berdoa sebelum dia duduk di tempat khutbahnya. Jadi duduk dulu baru doa. Seperti itu aturannya. Kemudian yang dimakruhkan lagi adalah wal wukuf, yaitu berhenti fi kulli marqatin, pada setiap naik. Berhenti di setiap naik wifqatan khafifatan, dengan berhenti yang ringan. Jadi setiap naik anak tangga dia berhenti. Yad'u fiha, dia berdoa padanya. Jadi setiap naik satu tangga dia berhenti doa, kemudian naik lagi berhenti doa, itu makruh. Kemudian yang dimakruhkan selanjutnya adalah wa mubalaghatul isra' fi tsaniyah, yaitu mempercepat khutbah yang kedua. Ini juga dimakruhkan. Jadi mempercepat khutbah yang kedua ini juga dimakruhkan. Kemudian apa lagi? Wa khatfus shauti biha, dan melirihkan suara dengan khutbah. Jadi yang disunahkan khutbah tadi itu agak menggebu-gebu, agak dikeraskan suaranya. Qala, telah mengatakan yang demikian ini semua Ibnu Hajar fi Manhajil Qawim. Jadi beliau mengutip daripada perkataan Ibnu Hajar di dalam kitab Manhajil Qawim. Kemudian khatimatun penutup. Khatimatun penutup. Afta, telah berfatwa As-Sayyidu Muhammad Saleh bi annahu, dengan bahasanya yukrahu, dimakruhkan. Dimakruhkan ayakhutbah, berkhutbah fil jumu'ati, pada khutbah Jumat, ghairul imam, selain imam. Jadi yang khutbah itu bukan imamnya, ini juga termasuk kesalahan juga, termasuk yang dimakruhkan. Jadi hendaknya yang khutbah yang mau jadi imam itu jadi satu paket, antara khotibnya dan imamnya itu satu paket, enggak boleh dipisah-pisah. Kalau dipisah hukumnya makruh. Nah, ini juga termasuk kesalahan yang sering dilakukan. Karena berbeda dengan yang disampaikan oleh Nabi. Nabi beliau bersabda,
idza qulta li sahibika yaumal jum'ati angsit wal imamu yakhtubu, sedangkan imam tadi itu sedang khutbah, faqad laghauta, sungguh kamu telah sia-sia. Jadi kata Nabi, wal imamu yakhtubu, sedangkan imam ketika itu sedang berkhutbah. Artinya imam dan khutbah itu adalah satu paket, tidak dipisah-pisah. Nah, ini beberapa yang perlu diperhatikan bagi para khotib Jumat. Nah, mungkin ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.